Baik Bu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Al-ayat. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu semua, eh, warga keluarga, Direktorat Perpustakaan, dan Bapak Ibu juga warga perpustakaan di fakultas, semuanya yang pada pagi hari ini menghadiri acara ini. Puji syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini setelah sekian lama kita vakum atau setelah 1 bulan vakum, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu di acara Braille Light ini, eh, di mana karunia Allah salah satunya adalah karunia kesehatan, juga termasuk karunia diberi karunia kepada kita juga diberi kesempatan, keimanan, dan juga karunia juga sebenarnya adalah karunia sakit, itu juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita menjadi manusia yang selalu ingat pada Allah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan tuntunan pada kita sebagai umatnya dan juga kepada eh, dan menjadi teladan kita, dan nantinya kemudian kita akan mengharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini izinkan saya share screen juga. eh, Mohon izin ya share screen. Kalau biasanya kan kalau kultum nggak ada share screen, saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Ampun Mas Amil. Iya, matur Iya, nuwun. sampun. Eh, Pada kesempatan ini mohon izin saya sedikit memberikan apa ya, informasi saja terkait dengan bagaimana kemudian kita sebagai umat manusia dan umat Rasulullah itu meneladani Rasulullah dalam menjaga kesehatan. Bapak Ibu, di tahun 2020 secara tidak sengaja itu saya menemukan buku seperti ini ya. Itu di display di koleksi baru di lantai UG kalau nggak salah. Judulnya adalah Dahsyatnya 365 Hari Sehat Selalu ala Rasulullah, ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian sempat saya baca waktu itu di 2000, di awal-awal pandemi, karena waktu itu kemudian saya coba mencari literasi atau buku-buku tentang kesehatan, dan agak lupa juga banyak isinya, dan beberapa yang lalu kemudian saya nemukan kembali ketika teman-teman itu melakukan apa, proses pe, apa ya, shelving buku, terutama buku-buku cadangan di lantai 1 yang kemudian dipindahkan menjadi koleksi-koleksi sirkulasi. Nah, salah satunya saya menemukan lagi, jadi ada lagi ketemu buku ini. Kemudian saya baca, dan di 2 bulan lalu dan bulan kemarin juga saya sedikit sudah membaca, tapi terakhir ini saya agak tidak baca semua. Tapi pada intinya bahwa salah satu buku yang bagus ini mungkin bisa jadi recommended kita untuk kita baca terkait dengan kesehatan.
Buku ini ada 292 halaman, diterbitkan tahun 2009. Penerbitnya itu Kalam Hidayah. Kalam Hidayah itu kalau saya lihat itu alamatnya di Ngoto ya, di Ngoto. Di Ngoto Bantul, A9, mungkin dekatnya teman kita mungkin di situ. Kemudian izin berikutnya, nah isi dari buku ini ada beberapa, tapi ini tidak saya runtutkan berdasarkan bab, tetapi hanya beberapa poin penting. Yang pertama terkait dengan puasa dan kesehatan, kemudian makanan dan minuman, tibun Nabi, metode pengobatan Rasulullah, dan yang terakhir itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran untuk penyembuhan. Eh, yang pertama, saya kemudian ketika membaca buku ini, itu yang muncul di bab-bab awal justru terkait dengan tibun Nabi. Tibun Nabi itu kalau diterjemahkan itu adalah memelihara kesehatan ala Nabi begitu. Ada banyak sekarang yang sedang tren juga yang terkait dengan Tibun Nabi ini dan beberapa tahun terakhir ini. Nah, Bapak Ibu semua, sama rahmatullah, dalam eh, buku ini itu dijelaskan bagaimana eh, Tibun Nabi ini ya, informasi itu apa. Yang pertama kaitannya dengan menjaga kesehatan. eh, Dalam salah satu halaman di buku ini itu dijelaskan bahwa ternyata hal penting pertama yang kemudian perlu dilakukan ketika kemudian kita menjaga kesehatan sesuai dengan teladan dari Nabi adalah dengan menjaga kesehatan. Salah satu ayat atau firman Allah yang saya bacakan di awal tadi yang terkait dengan kewajiban kita yang kita lakukan sebelum kita melakukan sholat yaitu wudhu, tadi di ayat di surat Al-Baqarah nggak salah itu mohon maaf, surat Al-Maidah itu terkait dengan kewajiban kita wudhu. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa wudhu merupakan salah satu pokok ajaran yang kemudian bisa kita rutinitaskan jadi bagian dari salah satu upaya menjaga kebersihan. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan makanan minuman yang halal gitu ya. Ini sudah banyak teman-teman juga sudah nikmati. Mohon maaf, eh, teman-teman lakukan juga gitu ya. Jadi dan memang harus dan wajib kita makan dan minum halal ini. Ada salah satu quote yang bagus bahwa ketika eh, kita makan minum ini ada ternyata di dalam buku itu ada banyak adabnya ya, ada banyak adab bagaimana cara makan, kemudian bagaimana kemudian memposisikan minum dan sebagainya. Nanti di bagian berikutnya ada slide yang khusus untuk itu. Kemudian dibahas juga di situ ada pencegahan tentang penyakit, kemudian istirahat maupun tidur. Di pencegahan penyakit ternyata dalam di buku ini dijelaskan bahwa kita memang harus eh, upaya itu perlu kita lakukan karena ternyata kesehatan itu bukan karena upaya kita, tetapi kesehatan itu karena karunia Allah. Sehingga kemudian yang sering dan selalu kita dengarkan adalah bahwa kita harus berupaya menjaga menjaga kesehatan, bukan kemudian menciptakan kesehatan, tapi menjaga kesehatan karena kesehatan itu memang sudah diberikan oleh Allah pada kita. Nah, di dalam Tibun Nabawi ini ada beberapa tadi terakhir dan terkait kaitannya dengan olahraga dan saya yakin semua teman-teman ini ke beberapa hal ini sudah dilakukan dan tujuan dari ini adalah satu, saya coba mereview sebuah buku, yang kedua kemudian kita saling mengingatkan bahwa ada beberapa hal yang terkadang sudah kita lakukan dulunya, kemudian kadang kita juga lupa, katakanlah makan, minum ya, kaitannya dengan adab itu terkadang kita makan atau minum juga sambil berdiri namanya dan bahkan adab yang tidak dianjurkan. Kemudian kalau Nabi itu makan katanya di hadis itu ada makannya pakai 3 jari ya, 3 jari gitu. Tapi kita mungkin tidak melakukan itu juga ya. Kemudian kalau makan itu yang paling penting adalah
di dalam ayat firman Allah itu kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi kulu wasrobu wala tusrifu, makanlah dan minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebihan gitu. Jadi pada intinya itu adalah pada kata-kata jangan berlebihan. Oke, kemudian di berikutnya bagaimana kemudian cara kita menjaga kesehatan itu, salah satu yang banyak diulas di buku ini adalah tentang puasa, keajaibannya. Eh, saya mengambil menyitir salah satu hadis ya yang terdapat dalamnya, yang tercantum di dalamnya, bahwa kenapa kemudian kita perlu melakukan puasa, kemudian menahan lapar, itu karena sungguhnya setan itu bisa masuk ke aliran darah kita gitu. Jadi kemudian bagaimana upaya kita untuk mencegah setan itu masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah itu adalah dengan cara berpuasa. Sehingga dengan berpuasa itu yang disabdakan oleh Nabi itu mampu untuk mempersempit ya jalan masuk. Dan di buku ini semua puasa yang kita lakukan, bahwa baik puasa wajib, puasa sunnah, itu ternyata semuanya memberikan manfaat pada kesehatan kita. Sehingga eh, ya kita sudahlah, Bapak Ibu semua sudah terbiasa juga ya kita melakukan puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Puasa Daud juga ini kalau sudah ada yang melakukan, kemudian puasa di tengah di tengah bulan tanggal 13, 14, 15 itu, kemudian dan puasa-puasa lainnya, puasa Syawal, dan kemudian bulan Suro juga, dan masih banyak yang lain yang sebenarnya itu ternyata memang memberikan manfaat kesehatan pada kita semua. Saya tidak tidak mendetailkan secara detail nanti apa semuanya. Nanti bisa diteruskan dengan membaca bukunya. Bapak Ibu semua, kemudian ada berapa lagi tips untuk kesehatan yang terkaitan dengan makanan. Yang jelas bahwa makanan dan minuman yang kita makan itu harus makanan yang halal, halalan thayyibah. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Maka makanlah yang halal dan baik dari rezeki yang telah Allah berikan padamu. Kemudian di ayat berikutnya itu kan diteruskan dengan washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian setelah kita berikhtiar dengan makan yang halal dari rezeki yang halal, kemudian kita diwajibkan juga untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Dengan eh, dengan demikian bahwa kita akan menjadi hamba Allah yang selalu menyembah pada. Dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad SAW sudah bersabda dari al mohon maaf, diriwayatkan dari an Abi, mohon maaf saya agak lupa, tapi ini dari hadisnya Ibnu Majah, yang artinya adalah bahwa tidaklah manusia memenuhi, mohon maaf ini, wadah yang lebih buruk dari perutnya. Jadi kata-katanya agak agak keras gitu ya. Tidaklah manusia memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Memang harus melebihi itu, maka nah ini yang paling salah satu rumusnya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Jadi apa yang kita konsumsi itu ada makanan, minuman, ternyata juga ada udara juga, nafas O2 yang kita hirup. Dan itu porsinya ternyata sepertiga, sepertiga, sepertiga. Dan insya Allah ketika itu kita bisa melakukannya, insya Allah eh, kesehatan kita akan terjaga. Bapak Ibu semua, bahwa perlu kita ketahui Rasulullah SAW selama hidupnya, di dalam buku ini di halaman 39 kalau salah, itu beliau Rasulullah SAW itu sakit itu seumur itu banyak 2 kali, mengalami sakit itu hanya 2 kali, yaitu ada waktu beliau menerima wahyu pas di Gua Hira itu, sehingga kemudian beliau sakit sampai menggigil, sehingga kemudian langsung pulang
beliau pulang ke rumah dan kemudian langsung berselimut sehingga kemudian turun ayat berikut. Jadi di ayat pertama turunnya adalah surat Al-Alaq 1-5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Kemudian beliau pulang itu dalam kondisi sebenarnya sakit karena gemetar saking takutnya mungkin bertemu dengan malaikat Jibril. Sehingga kemudian turun ayat kedua, ya ayyuhal mudatsir, ya orang yang berselimut. Itu sakit pertama. Kemudian sakit beliau yang kedua adalah sakit ketika menjelang eh, wafat beliau. Itu yang sakit kedua. Artinya apa? Dengan kondisi beliau yang hidup di Arab Saudi, di di tanah yang mungkin ya, bagi kita tak terbayangkan sebenarnya ketika kita bisa menyaksikan langsung ke Arab di daerah Makkah, Madinah itu, masya Allah, tanaman pun tidak bisa tumbuh dengan subur itu. Tapi Rasulullah SAW, para sahabat dan para pengikut semuanya yang waktu itu hidup di situ, eh, mereka bisa menjaga kesehatannya karena pada waktu itu Islam mengalami eh, cobaan yang luar biasa secara fisik ya, secara fisik maupun cobaan secara massal itu. Dan ini saya yakin butuh fisik dan kesehatan yang luar biasa dan kita sudah bisa melihat dan mengamati dan me, melihat langsung bahwa eh, dan mendengar cerita langsung bahwa eh, Rasulullah dan para sahabat itu mampu untuk bertahan dengan kondisi yang seperti itu. Tentu itu butuh kesehatan yang luar biasa. Nah, salah satunya dengan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu semua, di dalam buku itu juga dijelaskan tentang metode pengobatan Rasulullah. Ini ada kaitannya ya sekarang dengan semakin maraknya kita mengkonsumsi tanaman herbal. Di buku itu yang biasa, yang sangat kemudian dianjurkan tentu ya sudah kita ketahui juga adalah madu, kemudian ada juga jahe, juga ada habatus sauda dan beberapa tanaman herbal lain. Mungkin pada waktu Rasulullah itu belum se belum belum sebanyak yang kemudian pada saat kita sekarang mengalami. Karena sekarang tanaman herba semakin banyak, penelitian tentang tanaman juga semakin banyak, sehingga eh, metode pengobatan Rasulullah yang kemudian herba ini bisa menjadi teladan dan kita tiru, kemudian kita bisa menjaga kesehatan kita itu dengan metode pengobatan Rasulullah. Saya tidak bisa mendetailkan, tapi ini nanti bisa dilihat. Kemudian ada 4 tadi sehat, ada mohon maaf, ketiga merawat orang sakit. Ini ternyata adabnya juga bagaimana kemudian ketika keluarga kita sakit maka kita perlu menguatkan kepada katakanlah sekarang dokter lah, kalau dulu tabib gitu ya. Kemudian bagaimana kemudian ketika pada saat kita menunggu orang sakit itu juga ada adabnya sekedarnya, karena justru ketika kita menunggu orang sakit itu diharapkan kita mampu mempercepat penyembuhan orang sakit. Ya, misalnya dengan memberikan makanan yang disukai, yang kemudian tidak menyalahi aturan di rumah sakitnya dan sebagainya. Kemudian di di berikutnya itu ada informasi juga tentang sehat tanpa obat. Saya agak lupa yang ini, mohon maaf. Kemudian dan terakhir di buku ini ternyata bahwa kita bisa menjaga kesehatan itu dan mengobati yang sakit yang kita derita itu dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran yang di dalam Al-Quran. Beberapa contoh yang disampaikan itu ada beberapa di sini. Salah satunya yang luar biasa memang ada surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian An-Nas dan Al-Falaq itu yang kemudian mampu mencegah kita terkait dengan eh, katakanlah sihir dan sebagainya. Dan surat Al-Ikhlas itu juga surat yang luar biasa dan nanti bisa ayat-ayat Al-Quran ini ternyata memang bisa menjadi obat bagi kita dan kita harus yakin dengan itu. Kemudian
Bapak Ibu semua, ya, rahimahullah, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Eh, eh, Semoga kita bisa ya, bisa mengingat kembali kemudian bahwa ternyata Rasulullah sudah memberikan keteladanan dan memberikan contoh-contoh bagaimana kemudian kita bisa berpola hidup yang sehat, yang mungkin salah satu informasinya melalui buku yang saya sampaikan ini. Sehingga kemudian kita tidak terlena karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada dua nikmat yang buat eh, kebanyakan manusia itu apa tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Begitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ada pepatah mengatakan eh, wit gedang woh pakel. Jadi kalau mungkin saya menyampaikan ini wit gedang woh pakel. Sebagai contoh mungkin ini hari Kamis, harusnya mungkin puasa Senin Kamis ya. Kamis ini mungkin saya juga nggak puasa juga hari ini juga. Tapi apapun itu mungkin pepatah lain mengatakan bahwa wit gedang woh gedang. Jadi ya ngomongnya gampang, semoga yang kita lakukan juga gampang juga gitu. Jadi eh, semua yang kita lakukan itu ya ada usaha dari kita. Ketika kita sudah berusaha, kita niatkan, insya Allah Allah akan mempermudah kepada kita. Sebagaimana surat Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra. Jadi ketika ada angel tadi, kemudian ma'al usra. Jadi ada gampang, dimudahkan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan yang sekilas ini. Saya akhiri naik pesawat ke Madura menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.